Sahabat bola.com dan Bola Netters, kembali lagi bersama Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat di sepak bola internasional. Tentu saja gue nggak sendirian, gue udah bersama dengan rekan gue yang masih setia nih, udah nggak asing lagi di YouTube bola.com tentunya. Ada Grega Garnacho Nuriksani. Ya. Keren banget namanya, brother. Ya, ini akhirnya ke episode kesekian ya, brother ya. Yo. Mau bahas apa nih kita hari ini? Kita akan membahas liga yang paling seksi lah nih di sepak bola Eropa. Persaingan di Liga Inggris, ya kan. Oke. Setelah musim lalu Manchester City berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Arsenal ya, meskipun Arsenal sudah lama di puncak klasmen nih kan. Disalib. Ya disalib ya kan, kena PHP fans Arsenal. Kena PHP. Maaf ya fans Arsenal ya. Nah, seperti apa nih prediksi lu di musim baru ini? Kalau ngelihat manuver transfer ya, sejauh ini kayaknya bakal lebih seru sih. Bakal lebih seru musim 2023-2024. Karena tim-tim besar ini manuver transfernya ini yang tergabung dalam Big Six ini ya, teman-teman, memang pembeliannya itu sangat efektif sih kalau menurut gua gitu. Nah, dan di Liga Inggris ini kan yang kenapa gue bilang ada Big Six, ya karena itulah dia. Di Liga Inggris ada kayak tradisi yang namanya Big Six gitu, brother. Nih, ntar dulu. Big Six. Ya. Nih, menarik juga nih, mungkin sahabat bola.com dan bola netters belum banyak yang tahu nih tentang Big Six, karena sebelumnya namanya katanya Big Four ya kan? Coba lo jelasin dikit dong. Ya. Bahkan ini istilah Big Six tuh baru nongol kayaknya berapa tahun terakhir, 1 dekade terakhir lah, 10 tahun terakhir ya. Karena sebelumnya itu Big Four gitu, bahkan Big Three juga. Artinya itu apa sih kalau Big Six ini di Liga Inggris ini bukan 6 besar klasemen, bro, tapi lebih ke tim-tim yang punya tradisi bersaing di papan atas gitu. Makanya dinamakan Big Six. Nah, itu ada 6 tim tuh berarti itu, brother. Siapa aja tuh? Ada Liverpool, City, MU, Chelsea, Arsenal, dan yang terakhir nih yang sebenarnya bisa diperdebatkan ya, Tottenham Hotspur. Belum ada prestasinya ya? Belum. Tapi udah masuk label Big Six. Udah masuk udah dilabeli Big Six gitu, karena memang stabil sih di 6 besar klasemen. Bahkan kan Tottenham Hotspur 2 atau 3 musim yang lalu itu ke final Liga Champions juga. Ya, makanya ya sosok lah, fair kalau misalkan menyebutkan Hotspur layak dianggap sebagai Big Six-nya di Premier League gitu, brother. Nah, kita bahas satu persatu lah nih Big Six kan, biar menarik nih. Kita mulai dari juara tahun lalu, Manchester City, ya kan. Bisa nggak nih mempertahankan gelar juara, karena bisa dibilang kekuatannya rada tergerus nih. Ilkay Gundogan yang punya peran bagus di lini tengah pindah ke Barcelona. Dan bahkan ada isu juga transfer Bernardo Silva lagi dikaitin juga cabut. Dan sejauh ini transfer City nggak terlalu bagus ya kan, masih baru ada Mateo Kovacic. Baru beli satu. Iya, dan belum ada pergerakan lagi, tampaknya akan membeli pemain. Ya. Bisa nggak nih Manchester City? Apalagi tahun lalu treble winners kan? Ya. Agak risky sih, kalau ngelihat City manuver transfernya baru Kovacic doang ya sejauh ini ya, sampai penutupan deadline kan masih lama sih memang ya. Makanya sih sejujurnya gue berharap ada pembelian baru lagi gitu. Karena yang udah kalau misalkan terlalu minim, mungkin ada maksudnya ya, Pep Guardiola tuh nggak mau ngerusak polanya, sistemnya tuh yang udah terbentuk sejak musim lalu gitu. Mungkin mungkin ingin mempertahankan gitu. Cuman di sini sangat risky karena hal yang sama pernah dilakukan sama Liverpool. Waktu itu dia pas abis juara nggak banyak beli pemain, betul. Akhirnya jeblok, dan puncaknya mungkin musim kemarin ya nggak lolos ke kompetisi Eropa gitu, brother. Terus Arsenal nih. Ya. Nah, ini menurut gua Arsenal ini bisa dibilang kandidat juara serius lah ya kan. Ya. Berarti setelah musim kemarin di atas terus disalib di akhir liga, berarti musim ini menurut lo? Yoi, dan Mikel Arteta banyak belajar lah ya dari musim lalu, di mana kekurangan dari Arsenal. Terbukti dari bursa transfer ya, mereka membeli pemain-pemain yang sangat penting lah, di mana yang musim lalu nih mereka bocor nih kedalaman skuadnya kan. Ada kayak Havertz, terus ada Julian Timber, dan yang penting pemain dari tim lu nih, Declan Rice nih kan. Declan Rice, iya benar. Dan ya gue rasa Arsenal bisa lah semakin mempersulit hidupnya Pep Guardiola lah nih ya kan. Sebenarnya tambahin sedikit ya soal Arsenal ya. Tambal sulamnya Arteta itu udah dilakukan. Waktu pas dia ngedatengin Jorginho dari Chelsea, itu kan sebenarnya untuk menambal, karena lini tengah mereka kan banyak yang cedera tuh waktu itu. Tengah musim tuh ada El Neni. Terus Chaka sama partainya sih terutama ya, Thomas Parteynya tuh lebih sering cedera, sering absen gitu. Makanya dia ngambil Jorginho. Nah, ketika
akhirnya musim ini dia ngambil atau Arsenal beli Declan Rice, gue rasa sih itu jadi pembelian yang cerdas sih. Itu bakal menentukan banget sih. Jadi setuju nih ya Arsenal bisa mempersulit Man City ya. Jangankan mempersulit, bahkan bisa kandidat juara ya. Kandidat juara lah, jangan mempersulit doang nih. Kurang optimistis sebenarnya. Oke, kita geser. MU nih tim yang banyak fansnya nih di Indonesia. Ya. Dan bola.com yang bola netters nih artikelnya MU banyak banget yang baca nih kan. Iya betul. Nah MU gimana nih brother? Udah beli siapa aja? Andre Onana. Ya. Terus siapa lagi? Udah beli Andre Onana, terus Mason Mount. Ya. Nah, ini lucu nih. Ini kayak musim kemarin ya. Musim kemarin itu MU di apa namanya di pramusim itu kan menang terus kan, bahkan Anthony Martial gacor gitu. Tim-tim yang teman-teman yang main FPL tuh pasti di awal-awal beli Martial, gue yakin tuh. Ya kan? Tapi ternyata begitu masuk ke kompetisi yang sebenarnya ya. Zong ya. Goyang. Ya kan? Goyang. 2 pertandingan awal kalah terus. Tapi makin kesini. Nah, gue takutnya apa? Kebetulan di musim ini tuh 3 kali menang dia kan lawan, kalau nggak salah lawan Leeds, koreksi ya bro ya. Lawan Leeds, terus Lyon, terus yang terakhir Arsenal. Dan itu belum kebobolan. Wih. Nah makanya kan banyak yang bilang, wah ini tsunami trofi lagi nggak nih? Gitu kan, tsunami trofi lagi nggak nih? Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah itu, bisa nggak sih ini meng-copy paste performa di pramusim ke kompetisi sebenarnya? Menurut lu gimana MU? Kalau itu menurut gua ya. Ya kalau menurut gua transfer MU bagus. Andre Onana ini kan sosok kiper yang memang dibutuhkan taktiknya Erik ten Hag kan. Musim lalu David De Gea dinilai bukan seorang ball playing goalkeeper. Nah, Andre Onana ini terbukti lah bersama Inter Milan musim lalu, bahkan bisa membawa Inter sampai ke final Liga Champions. Mason Mount pun ini akan menambah opsi dari Erik ten Hag di lini tengah dan lini depan ya, karena pemain serba bisa juga kan. Ya. Cuman yang gua aneh adalah MU nggak beli striker nih. Nah itu kayak seperti puzzle-nya ini nggak dapet nih, satu puzzle terakhir nih, karena dari awal bursa transfer diisukan akan membeli Harry Kane. Ya, tapi mungkin karena harganya kemahalan dan Spursnya mungkin juga tidak melepas Harry Kane, sampai sejauh ini belum ada pergerakan juga nih. Belum ada. Nah sejauh ini MU sebenarnya, dan gue setuju sama lo sih, missing puzzle-nya itu ada di lini depan gitu. Cuman ada kecenderungan kalau MU itu selalu beli, ini dikritik juga ya sama legendanya MU tuh Andy Cole, dia bilang ngapain beli striker tua gitu. Harry Kane kan usianya udah 29, udah mau 30 gitu. Nah sementara di sisi lain gosipnya, rumornya MU tuh lagi ngedeketin Rasmus Højlund dari Atalanta. Dia pemain muda, cuman ada legenda lainnya yang bilang kalau Luis Saha bilang kalau mau beli pemain depan jangan hati-hati deh gitu, jangan gegabah gitu, karena Rasmus Højlund walaupun masih muda, performanya musim lalu sama Atalanta bagus, cuman dianggapnya sama si Luis Saha masih hijau. Bener, masih hijau, belum pengalaman. Nah ini jadi mungkin yang Erik ten Hag yang bagus sih sebenarnya. Kalau gue jadi Erik ten Hag, gue bakal senang kalau ngedengerin saran-saran dari para legends gitu kan. Kalau yang satu bilang jangan beli yang pemain tua gitu, nggak bisa jangka panjang gitu. Oh oke, bagus juga. Tapi dapat anjuran lagi, dapat nasihat lagi, jangan beli pemain muda, jangan asal-asalan gitu. Nah cuman yang udah di praktiknya MU itu biasanya ya detik-detik akhir nih kayak panic buying tuh. Oh, dulu jadi kayak asal beli ya jadinya. Iya, yang penting gue beli deh gitu. Contohnya kan kemarin ada Edinson Cavani, Odion Ighalo dulu. Oh iya. Nah yang kemarin Weghorst. Oh Weghorst. Sahabat karibnya Lionel Messi itu buat Weghorst ya. Nah itu makanya bener yang lo bilang bahwasannya memang missing puzzle-nya MU musim. Di striker ya. Nah di striker ya, tungguin aja lah antara Rasmus Højlund atau si Harry Kane. Gitu. Nah terus Liverpool nih. Musim lalu terpuruk banget lah ya kan. Dan dinilai terlambat regenerasi di depan kan. Dulu ada Firmino, ada Salah, ada Sadio Mane. Tapi karena terlalu zona nyaman lah nih kan. Jurgen Klopp. Nah musim ini gimana Liverpool nih brother? Ya PR-nya Jurgen Klopp itu memang gue bisa tarik ke 2-3 musim terakhir ya. Dia kalau misalkan belajar dari musim lalu, pemain gue banyak yang cedera di back, fokus dia beli back. Nah dia lupa sama pemain depan tengah. Nah sekarang yang dia lagi di regenerasi, yang lagi di otak-atik nih itu lini tengah. Oh iya betul. Si Jordan Henderson sama Fabinho aja rumornya mau dibeli sama klub Arab lagi nih, lagi-lagi Arab lagi nih gitu. Nah James Milner juga udah cabut ya. James Milner udah cabut. Terus Naby Keita, Chamberlain juga udah nggak ada. Artinya memang kayaknya Klopp nih kayak gitu aja gitu polanya, patternnya gitu setiap musim. Musim baru
gue mau beli back aja gitu. Musim ininya nanti kalau udah nanti tengah musim gue mau nambah lagi di lini depan gitu. Nah ini yang menurut gue amat disayangkan sih. Cuman tetap akan menjadi musim yang menarik buat Liverpool. Gimana nih mengantisipasinya gitu, apalagi lini tengah. Nah kalau gue prediksi sih kayaknya musim ini bakal jadi musimnya Darwin Núñez lah. Ya kan? Setelah musim lalu ya masih adaptasi lah nih pemain kan. Ini pemain bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Tipikal striker nomor 9 yang bisa mencetak 20 gol gitu dalam satu musim. Hanya musim lalu ini seperti belum dapat chemistry aja. Musim lalu di Benfica dia? Ya di tengah musim ya, di Januari. Dan sepertinya sih musim ini kolaborasi dia antara Diogo Jota, ada Salah dan juga si Darwin Núñez ini bakal menakutkan banget lah. Ya kan? Jangan lupa ada Cody Gakpo, terus pemain-pemain ada si Luis Diaz juga. Betul. Lini serangnya, lini tengah yang attackernya gue rasa udah mantep sih. Kan dia udah beli Dominic Szoboszlai juga sama si Alexis. Oh betul, Mike Allister ya. Nah kita geser lagi nih ke tim papan atas yang lagi sakit-sakitan nih, aki-aki. Chelsea. Chelsea. Lu deh kalau Chelsea. Ini Chelsea menurut gue menarik sih, ya kan? Apa tuh? Mereka menjual banyak pemain, boleh lah ya kan. Tapi sepertinya menjual pemainnya justru menjual pemain yang seharusnya menjadi ruh permainan mereka di musim ini. Ada Mason Mount dan juga Kai Havertz ya. Dua pemain dan Kovacic juga bener. Ini 3 pemain ini sebenarnya masih layak masuk ke proyeknya Mauricio Pochettino ya. Ini entah kenapa ketiga pemain ini dilepas dan menarik ini dilepasnya semua ke tim rivalnya Chelsea dong, ya kan? Kovacic ke City, Kai Havertz ke Arsenal dan Mason Mount ke MU. Ini rada-rada menarik sih. Dan ini kan udah cuci gudang nih Chelsea kan. Menurut lo pemain yang datang bisa nggak nih membuat Chelsea bangkit lah di musim baru nanti? Belum kelihatan sih, belum kelihatan pemain barunya. Yang ada di lini depan itu kan ada si Nkunku sama Nicholas Jackson ya. Cuman bener nggak tuh Nkunku apa sih? Nkunku Kristen, bacanya mungkin mudah-mudahan bener ya Nkunku. Tapi gini sih, gue alih-alih ngelihat ke materi pemain, gue justru ngelihatnya dari sosok Pochettino-nya. Gitu. Nah dia sejak dulunya itu di Southampton kemudian ke Tottenham, dia selalu bisa untuk mengeluarkan potensi pemain-pemain muda yang ada gitu. Nah di Chelsea ini kebetulan memang sih random ya penjualan pemainnya tuh Pulisic, Loftus-Cheek dijual-jualin, kemudian ada yang tadi yang lu sebut Mason Mount dan lain sebagainya. Cuman gue yakin banget kalau Pochettino ini bakal bikin Chelsea jadi tim yang berbeda gitu. Dengan racikannya, dengan pemain baru yang udah diboyong, gue rasa kalau yang kemarin gak lolos ke Liga Eropa, kompetisi Eropa, gue yakin bisa ke 6 besar lah minimal, ke Eropa lagi lah gitu minimal. Oke brother, kita lanjut ke segmen kedua. Nanti masih ada Spurs nih yang belum kita bahas dari anggota The Big Six. Kasian nih kalau nggak dibahas kan. Nanti kita bahas di segmen kedua. Sahabat bola.com dan juga Bolaneters. Nah, kita masuk ke segmen kedua. Tadi ada anggota Big Six nih yang belum kita bahas nih. Kasian ya. Tottenham Hotspur. Yang tadi di awal sesi lu bilang ini tim rada aneh juga ya kan. Disebut anggota The Big Six nih. Kan? Juara Premier League belum gitu. Eropa juga belum, tapi memang ya kalau ngomongin Big Six di Liga Inggris kan yang penting dia konsisten di 6 besar atau minimal 10 tahun terakhir dia selalu bisa bersaing lah gitu masuk ke Eropa gitu lah. Nah, gimana Spurs? Nah ini gue khusus untuk Spurs ada prediksi dari legenda Arsenal Paul Merson. Apa tuh? Dia bilang keputusan manajemen Spurs merekrut James Maddison ini bagus banget. Andaikan Harry Kane nggak cabut dari Spurs nih, kolaborasi antara Maddison sama Harry Kane ini bakal menakutkan banget. Dan gue setuju sih karena memang di musim lalu ini Spurs tidak memiliki tipe gelandang seperti Maddison yang bisa memanjakan seorang Harry Kane karena Son Heung-min pun tipe-tipenya memang lebih ke lini depan kan. Mereka di lini tengah nih gitu belum punya ruh permainan nih dan James Maddison inilah yang akan membuat Harry Kane semakin menggila, tapi syaratnya Harry Kane bertahan ya kan. Berarti kayaknya nggak pengen buat Harry Kane pindah ke MU apa gimana sih badan? Ya gue setuju ya, ada setuju cuma ada nggak setujunya gitu. Kalau misalkan lo bilang Harry Kane kurang sama supplier, sebenarnya dari musim lalu waktu pelatihnya masih Antonio Conte pun sampai sekarang nanti si Ange ya, bacanya gimana sih? Ange ya? Ange atau apa sih? Nanti kita cari tahu lah. Nah itu mereka selalu punya supplier atau tukang asis sebenarnya, mulai dari Richarlison, kemudian ada Son sebenarnya asisnya juga banyak loh dia.
Son Heung-min sama Kulusevski yang masuk tengah musim kemarin gitu. Lukas Moura ya. Iya. Ini kalau menurut gua underrated sih lini tengahnya Spurs menurut gua ya. Karena ada Højbjerg juga yang kadang suka ngasih assist. Ya itu dia. Karena ada cumannya nih, ada tetapinya. Pemain-pemain gelandang yang dimiliki Spurs itu menurut gua ya mayoritas itu terlalu attacking, terlalu ofensif gitu. Akhirnya ninggalin banyak celah. Pierre Højbjerg itu dibuat kecapean lah gitu, nahan gempurannya, sementara yang lain-lain sapu bersih ya. Iya, nggak punya itu. Kalau dulu tuh punya Sandro. Spurs itu punya Sandro. Era 2000 berapa ya, masih ada Modric, masih ada Kranjčar, terus ada Tom Huddleston. Tottenham Hotspur selalu terkenal memiliki pemain-pemain bertipe seperti itu, gelandang seperti itu seharusnya dulu, karena yang tadi gue bilang ada Sandro, ada Tom Huddleston gitu. Nah, yang dalam 5-6 tahun terakhir itu udah kehilangan, brother. Menurut gue gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalnya gue boleh kasih saran ya ke Ange atau manajemennya Spurs. Namanya siapa? Ange. Angge lah gitu. Ya itunya intinya adalah tambah satu pemain gelandang bertahan kalau menurut gue untuk yang menyeimbangkan gitu. Nah, masalahnya adalah sejauh ini gue belum dengar rumor apa-apa nih dari Spurs gitu. Apalagi pas kemarin pramusim lawan West Ham kalah tuh 2-3 tuh Spurs tuh. Gitu kan. Ya kalau kita nyorotin Antonio Conte pun pernah mengkritik sih tim Spurs ini kan. Katanya mentalitasnya nih payah. Mentalitas bertandingnya banyak jika menghadapi kayak big game gitu kayak sudah ini dulu kan, udah loyo dulu sebelum masuk ke lapangan nih. Dan mungkin mentalitasnya juga harus diperbaiki, brother, ya kan. Jadi siapa nih, brother? 20 tim di Premier League musim depan, ya kan. Siapa yang akan buat kejutan? Tentunya nih di luar Big Six. Oh, di luar Big Six. Ya. Tadi Newcastle nggak disebut ya? Oh belum, Newcastle. Gue ada bisa mau disebut dua sih. Singkat aja, Newcastle sama Aston Villa. Kalau Newcastle karena ya lo tahu musim kemarin aja dia udah ngeri gitu kan, ngelembus ke Liga Champions. Nah kalau yang Aston Villa nih karena pembeliannya cukup menarik sih. Dia beli beberapa pemain lah, ada Pau Torres dari Villarreal, Moussa Diaby juga. Terus sama memang melepas beberapa ya kayak Ashley yang pemain paling veterannya, paling seniornya dilepas juga. Nah cuman menurut gue Unai Emery ini racikannya nih gokil sih gitu. Nah itu kalau menurut gue dua itu. Kalau menurut lu sama? Ya ini Newcastle sih ekspektasi gue nih ya. Di musim ini mereka bisa membeli banyak pemain sih. Sejauh ini mereka baru membeli Sandro Tonali dari AC Milan. Ini memang memperkuat tim tapi lebih banyak lagi yang harus dibeli. Apalagi ini kan klub kaya raya nih Newcastle nih. Duitnya nggak berseri. Tapi di bursa transfer baru membeli Sandro Tonali doang. Aduh. Ada Harvey Barnes juga dari Leicester. Harvey Barnes sudah dibeli juga. Iya, Harvey Barnes tapi gratisan juga kan. Iya. Dan untuk Aston Villa gue setuju sih. Aston Villa, Unai Emery ini nggak akan adaptasi lagi di Liga Inggris karena memang sebelumnya sudah punya pengalaman kan bareng Arsenal. Dan di Arsenal pun cukup meskipun tidak membawa tim menjadi juara Premier League tapi di Liga Eropa bisa runner up kan. Dan ini pelatih juga punya rekam jejak bagus juga di Europa League. 3 kali juara bersama Sevilla. Oh iya benar. Kebetulan Aston Villa juga lolos juga kan ke Liga Eropa kan. Wah ini tapi di Liga Eropa ada AS Roma. AS Roma lah. Gini bahas Liga Inggris dulu. Liga Inggris ya. AS Roma dibawa-bawa nih. Nah ini musim lalu nih menarik nih. Tim yang pernah jadi juara Leicester City. Ya kan terdegradasi. Nah menurut lu ada gak sih tim yang bisa mengulang nih pencapaian Leicester menjadi juara? Oh kayak Cinderella story-nya gitu. Yo. Kayaknya kalau sekarang agak susah sih. Gue gak ngelihat itu. Paling yang berpotensi ya tadi Newcastle atau Aston Villa. Cuman kan waduh. Kita kedatangan Newcastle juara. Nggak setuju. Nggak mungkin. Ini dari rame nih. Nggak mungkin Newcastle. Apa lo? Lo fans Newcastle kan? Nggak setuju. Apa coba? Alasan lo apa? Kalau Newcastle juara apa coba? Gue nggak bilang juara. Apa? Minimal 3 besar. Tapi dari mana? Ya karena hitungan gue sih sederhana gitu kan, memang artinya ini periode transisi. So tahu banget ya. Newcastle lebih berat nih, tampil Liga Champions juga kan musim depan kan. Ya makanya gue bilang gue nggak ngarep juara juga, pelan-pelan. Nggak bisa pokoknya nggak bisa. Nggak setuju gue. Yang pasti nggak. Pokoknya jangan Newcastle aja. Kalau saya jangan MU aja. Wah, tim-tim sama-sama United tadi ya yang disebutin ya. Iya, ramai tadi tuh ya. Ada 2 bintang tamu nih kan. bintang tamu dadakan. Key player kita di sini. Pemain kunci kita di sini. Jadi kayaknya lupa tadi kan. Jadi kandidat juaranya masih the Big Six lah nih ya. Belum ada kejutan-kejutan lah ya. Gua ngeliat ada kejutan dari di luar Big Six.
Dan ini banyaklah pemain baru kan di Liga Inggris musim ini, ya kan. Ada salah satunya mungkin Sandro Tonali dari Liga Italia ke Premier League. Nah menurut lu ada nggak nih pemain baru yang tampaknya bakal jadi pemain bintang lah di Liga Inggris musim baru nanti? Pemain yang baru berkarir di Premier League itu maksudnya? Yo. Kayaknya akan lebih mudah untuk nyebut striker ya, karena kan ketahuan ini pemain bagus apa enggak dari golnya gitu. Kalau mau bicara secara umum gitu. Nah, kalau dari striker, justru gue ngelihat ini ada duo di Chelsea. Tadi yang gue bilang Nkunku sama Jackson itulah. Itu menurut gue yang bakal tampil surprising, mengejutkan di Premier League gitu. Tapi kalau dari kalau dari sektor lain, gue justru ngelihat si Aston Villa ini Pau Torres. Pau Torres tuh 2 musim terakhir tuh diincer MU loh. Oh iya. Cuman ini pemain udah punya jam terbang juga kan. Ya. Nah ini tentunya Emery nggak sembarangan karena dia tahu banget nih Pau Torres waktu di Villarreal ini. Makanya gue bilang tadi Aston Villa atau Newcastle yang berpulang untuk merusak dominasi dari Big Six itu sih, brother. Kalau gue juga ada 2 nih. Pertama ada Andre Onana. Kita. Tadi sempat yang udah tadi gue bahas ya kan. Ini kiper memang cocok banget lah buat gaya mainnya dari Erik ten Hag kan. Dia adalah ball playing goalkeeper yang memang dicari-cari oleh MU lah sejauh ini. Dan satu pemain lagi ada Sandro Tonali. Ini gue rasa ini pemain akan menghapus lah rekam jejak buruk jebolan Serie A yang di Premier League ini tampilnya biasa aja. Tampilnya biasa, bahkan hancur ya, lebih banyaknya hancur ya. Iya, dulu ada Johan Sebastian Veron yang dari Serie A ke Premier League jelek. Ada ya Shevchenko, kan? ada Pato, dan Crespo juga. Dan gua rasa nih Sandro Tonali bisa lah menghapus rekam jejak itu ya. Oke. Apalagi brother? Nah ini sekarang kita prediksi cepat nih, ya kan. Menurut lu 4 tim yang akan masuk 4 besar di Liga Inggris musim depan siapa? Dari nomor 1, 2, 3, 4. Berarti 1 juara gitu? Iya. City juaranya. 2. Kedua MU, ketiga Arsenal. 4. Keempat ini antara Chelsea atau Liverpool sih. Newcastle enggak? Newcastle Cloud. Gua nggak tahu kalau Newcastle takutnya kayak Atalanta waktu pas Liga Italia gitu. Jadi dia bagus emang di Liga Champions tapi di Liga Inggrisnya justru turun gitu. Jam terbangnya sih belum ini. Kecuali kalau musim depan Newcastle masuk lagi ke Liga Champions, mungkin akan terasa tuh. Iya. Mungkin akan terasa. Kalau gua prediksi gua juara Arsenal. Oke. Posisi 2-nya MU. City posisi 3 nih turun kayaknya kan. Karena banyak pemain yang cabut. Nah, posisi 4 terakhir ini gua prediksi sih ada kejutan. Mungkin Aston Villa lah. Aston Villa. Karena gua suka yang mengejutkan. Underdog tuh suka ya? Nah ini gue penasaran nih edisi Liga Inggris tapi lu nggak ngomongin tim favorit lu West Ham nih. West Ham? Apa ini degradasi? Ya itu musim, nanti di segmen berikutnya aja, di episode berikutnya aja kita bahas tim-tim yang tim-tim mediocre kali ya brother ya. Yo. Berarti demikian obrolan kita pada kesempatan Bola Break kali ini. Sampai jumpa di Bola Break berikutnya. Ciao.